Murad artinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ingat, murad itu murid dulu. Kalau dia nggak pernah jadi murid, namanya majzub. Nah, ini rumus. Seseorang kekasih Allah yang tidak pernah jadi murid, lalu langsung menjadi murad, orang ahli ma'rifat, maka orang itu pasti majzub. Kejedot. Majzub itu ketarik. Majzub itu artinya manjuziba aklu. Orang akalnya ketarik min syiddatil hub, karena kuatnya cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membedakan majnun dengan majzub, orang gila dengan wali majzub. Ya, jangan orang gila dianggap wali, jangan wali dianggap orang gila. Ya, ini banyak yang salah paham. Dulu saya menyamakannya. Jadi dulu saya suuzon sama kiai-kiai Jawa dan kiai-kiai di Mesir, syekh-syekh di Mesir, di Yaman, yang menganggap orang majzub itu wali. Ternyata saya yang salah. Ilmu Allah itu luas. Ada orang-orang yang majzub. Orang yang majzub gak boleh ngangkat murid. Kalau dia mau angkat murid, dia harus jadi murid dulu. Dan saya udah ketemu banyak wali-wali Allah yang besar, ma'rifatnya jauh, dan dia berguru kepada orang biasa. Orang-orang yang makomnya biasa-biasa aja. Gitu, ya. Wali majzub nggak boleh berfatwa. Dia kalau berfatwa dia mesti belajar fikih dulu. Wali majzub nggak boleh ngaji hadis, ngajarin hadis. Dia kalau ngajarin hadis dia mesti belajar dulu ilmu hadis. Paham di situ? Jadi jangan berlebihan terhadap wali-wali majzub. Hormati, hargai, husnuzan, berbaik sangka, tapi jangan kemudian semua yang dilakukan benar. Nah, ya, ada yang lebih sempurna. Wasilun majzub, murid jadi murad dan dia majzub, maka akal dia sempurna, batin dia bercahaya, dia kenal Allah, kualitas iman dia, cinta dia sama dengan wali majzub, tapi akal dia mampu untuk mengontrol kegilaan orang jatuh cinta. Kalau ada orang yang mengingkari syariat satu huruf saja dari Quran, kafirun zindik, ya, murtad, sudah selesai. Dan tidak ada saya ketemu sufi, bahkan malamatiyah beda ya. Ada wali sufi, ada wali malamatiyah, wali majzub. Tiga wali ini tidak pernah ingkar kepada satu huruf Quran pun. Ini sejauh yang saya temui di perjalanan rohani, ya. Mari ke sini. Karenanya, jangankan ahli kolbu dan ahli akal, sesama ahli hadis itu memaknai Quran itu beda. Sesama ahli tafsir yang tidak menggunakan ilmu zauq, ilmu rohani, itu hasilnya beda. Kenapa? Karena kemampuan orang mengumpulkan data, ilmu itu beda-beda. Apalagi sudah beda metodologinya. Ahli hadis, ahli tafsir kebanyakan mereka memakai yang disebut tafsir bil manqul. Tafsir apa? Bil manqul ini yang nomor pertama. Tafsir bil manqul itu menafsir Quran dengan riwayat-riwayat yang ada dari Nabi Muhammad SAW, yang Nabi tafsirkan sendiri. Ini grade A oleh ahli hadis. Terus yang kedua, yang ditafsirkan para sahabat atau yang ditafsirkan ulama tabi'in. Nah, ini masuk tafsir bil manqul, tafsir riwayat, tafsir yang diriwayatkan. Dan tafsir riwayat itu tafsir empirik, apa yang tadi kita bahas siang hari tadi, tafsir yang dilihat, didengar, lalu dihafalkan. Ya, oleh karenanya banyak riwayat kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat. Ada riwayat bertentangan akal sehat, ada. Itulah kritik ulama ahli akidah. Atau ada riwayat yang akal salah paham. Contohnya, jika ada ayat Allah istawa ar-Rahman alal arsy istawa, Allah beristawa di atas aras. Orang yang akalnya salah paham, dia memahami istawa berarti duduk. Istawa berarti Allah duduk di atas aras. Aras itu singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu ada yang meriwayatkannya. Jadi tafsir bil manqul ini yang diriwayatkan dengan riwayat orang-orang terdahulu itu mesti diuji secara akliyah, karena orang ahli akal mereka punya ilmu yang namanya ilmu aqidah. Nanti itu yang menguji keabsahan. Maka jangankan memahami hadis dengan kritis, ayat Quran pun tafsirnya penuh dengan kritik dan perbedaan. Nah, ya, jadi bolehkah kita mengkritisi tafsir? Boleh, ya nggak boleh mengkritisi ayat. Bisa membedakannya? Boleh mengkritisi tafsir? Tafsir itu produk imam. Kalau Quran dari Allah. Tafsir Quran bukan Quran. Tafsir Quran bukan Quran. Quran pasti benar. Tafsir Quran bisa benar, bisa salah. Maka nanti kalau ada kajian tafsir jangan langsung ini yang paling benar nih. Gitu, jangan mikir gitu, ya. Itu cara nafsir yang pertama, nafsir dengan manqul, manqul dinukil. Yang kedua ada tafsir bil ma'qul dengan akal. Nah, tafsir ini biasanya tafsir ahli fikih, ahli akidah, dan filsuf. Tapi sayangnya filsuf ini belum ada yang buat tafsir. Ya, mungkin sahabat saya yang filsuf ini, saudara Satra Al-Bangkawi ya. Ini filosof ini. Mungkin nanti dia buat tafsir filsafat kali. Filsafat itu metodologinya, Anda berpikir, Anda paham. Jadi dia ambil ayat terus dia pikirin. Oke? Itu tafsir bil ma'qul. Jadi di situ masuk tafsir akidah, tafsir fiqih, tafsir apa lagi? Oke, ini sebagai contoh. Di masa Rasulullah SAW ada vape nggak? Ada rokok nggak? Ulama kita antara Muhammadiyah dan NU itu beda fatwa tentang rokok dan vape, cerutu dan sejenisnya. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Lalu mereka ambil ayat yang sama, hasil tafsirnya beda. Apa ayatnya? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. La darara wala dirar. Hadis Nabi. Tidak boleh ada kemudaratan dan memudarati orang lain. Mudarat itu berarti merusak orang lain. Hadis ini walaupun tidak sampai derajat sahih tapi minimal dihasan. Maksudnya apa? Berdasarkan ayat dan hadis ini, maka beberapa ulama itu nanya ke Pak Dokter, Pak Dokter, rokok itu berbahaya atau tidak? Kata Pak Dokter, yang tidak merokok, wah ini benar bahaya nih. Akhirnya difatwakan haram. Padahal orang mati karena rokok itu hampir sama banyak dengan mati karena nasi. Kenapa tidak ada fatwa haram nasi? Ini contoh. Itulah ngelesnya, bukan ngelesnya, candaan kiai-kiai ahlul udud. Ya, karena saya kecewa ada beberapa sahabat saya, Ustadz bilang, nggak ada ulama ngerokok. Itu ulama. Apa itu? Ente nggak paham? Uskut. Bukan ahli fatwa, cukup ceramah tentang motivasi. Tidak usah ceramah hukum. Karena hukum itu ada sekolahnya. Sebagaimana retorika ada sekolahnya. Dia ahli retorika tapi dia ikut berfatwa. Kalau kita fatwakan bahwa rokok itu haram dan orang merokok bukan ulama, kita tutup semua pesantren di Pulau Jawa dan Madura. Ya, dan itu mereka ahli Quran, hafiz Quran, ahli hadis, ahli fikih. Ini contoh bahwa ayat yang sama ketika mereka bawakan ke akalnya, hasilnya beda. Hasilnya, dan boleh nggak saya maksa orang dengan tafsiran saya? Nggak boleh. Maka ulama Muhammadiyah, saya tidak pernah lihat mereka maksa ulama NU, sebagaimana ulama NU nggak pernah maksa ulama Muhammadiyah rokok gitu. Ah, ente kurang keren nggak merokok. Gitu. Ada juga kan? Nggak ada. Mereka saling menghargai fatwanya. Gitu. Contoh lain, di masa Rasulullah SAW ada bank nggak? Ada bank? Gak adanya apa? Apa? Baitul Mal. Baitul Mal dengan bank beda. Itu lain. Di masa ini ada bank. Betul? Oh kata kawan saya, bank itu diciptakan Yahudi. Ente tahu gak dinar dirham yang buat siapa? Orang Romawi, lebih dari Yahudi. Kenapa Nabi adopsi? Berarti boleh mengadopsi perkara muamalat.
Boleh. Tapi ulama kita berbeda dan mereka sepakat untuk berbeda. Maksa orang supaya sama. Hah? Apa kata mereka? Ya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi dan mengharamkan riba. Ulama yang pertama mengharamkan bank. Kenapa? Setiap kali minjem pasti ada bunganya. Cuma saya tanya orang itu, oke, ane pinjam ke ente 2M, ane balikin 20 tahun lagi 2M, mau nggak? Nggak mau dia. Mau? Mau Pak? Kalau ya, saya pinjam malam ini juga. Saya pinjam 2M malam ini, saya balikin 20 tahun lagi 2M. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Mau? Kenapa tidak mau? Loh, katanya nggak boleh, katanya riba. Katanya bunga riba. Inflasi sedikit sekali terjadi pada dinar dirham karena dia dari emas dan perak. Itu akal yang main. Maka dari situlah akal kemudian berfatwa berdasarkan penemuan-penemuan itu. Ayatnya sama, kejadiannya sama, tapi fatwa akalnya berbeda. Ayat sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, sama-sama di Indonesia lagi. Ya, antara NU, Muhammadiyah, MUI beda dalam bab bank. Muhammadiyah punya bank loh. NU juga kayaknya mulai ya namanya sebanyakan di bank. Artinya apa? Dalam bab tafsir orang berbeda. Dan orang akan menjelaskan apa yang dia punya. Jika kekayaan dia kekayaan intelektual, maka yang dia bagi adalah intelektual. Itulah para dosen, para ulama, para al-kiai, ya. Itulah the power of al-aql. Ya, walaupun ngomongnya bahasa Jawa, kalau di subtitle langsung masyhur. Ya kan? Karena dia bergizi, kalam-kalamnya bergizi. Oke, itu tafsir bil aql. Ada tafsir yang ketiga. Imam Suyuti menyebutnya tafsir bil isyarat. Tapi saya menyebutnya tafsir bil dzauqi. Tafsir yang bersumber dari rasa batin. Tafsir yang bersumber dari rasa batin. Tafsir inilah yang dibuka oleh Ibnu Athaillah di hikmah ke-30. Ini namanya tafsir bil isyari, tafsir dengan isyarat batin. Dasarnya apa? Al-Quran itu dalam hadis Al-Hakim Tirmizi ada zahir, ada batin. Ada makna zahir, ada makna batin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Talaq, surat 65 ayat 7. Ayat ini tentang perceraian. Tapi Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Arif Billah, pengarang kitab ini, dia punya tafsir sendiri. Apa kata dia? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang bercerai, maka atau orang menikah, dia hendaklah menafkahi seluas apa yang Allah berikan kepadanya. Jika diberi lapangan, maka dia berilah, jangan pelit kepada pasangannya. Jika cerai itu nanti kan ada orang yang masih dinafkahi. Ada cerai perceraian yang pertama, kedua itu masih kemudian dinafkahi. Kalau yang ketiga sudah tidak. Maka disebutkan di sini, ayat ini bercerita tentang perceraian. Lalu pasangan yang diceraikan dapat hak nafkah. Dan Allah mengatakan sang suami mesti menafkahi sebanyak apa yang dia punya, maka baginya juga harus banyak. Kalau dia sedikit, dia bagilah semampunya. Ayat ini ternyata tidak berhenti di ayat talak. Ternyata ayat ini dipahami oleh Imam Athaillah As-Sakandari secara isyarat ruhani. Ini berkaitan dengan guru, mursyid, dan murid. Apa kata beliau? Ayat ke-7 dari surat At-Talaq, nanti lihat di rumah, ya. Hendaklah orang yang berkelapangan rezeki menginfakkan sebagian dari anugerah tersebut. Oleh Ibnu Athaillah, yang dapat anugerah itu disebut mursyid al-wasil ilallah. Mursyid yang sudah sampai kepada kemakrifatan kepada Allah. Itu yang disebut mursyid yang wusul. Mursyid yang saya kalau sudah sampai ke Jogja, baru berani bawa orang ke Jogja. Kalau belum pernah ke Jogja, pakai GPS, pasti salah-salah. Itu maksudnya. Maka wasil wusul itu orang yang sudah tahu jalan kepada yang dituju. Itu yang disebut mursyid yang wasil.
Siapa yang disebut wasil? Orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid yang Allah berikan kemakrifatan, dia akan membagi yang dia punya. Maka kitab yang sama, jika dijelaskan oleh dua ulama yang berbeda, hasilnya beda. Tergantung rezeki apa yang Allah kasih kepadanya. Bapak Ibu bekerja lama dengan orang yang baru bekerja, itu tabungannya beda nggak? Ada orang yang baru bekerja, tapi dia bekerja di tempat yang lahan yang basah sekali, lahan yang sangat banyak duitnya, maka tabungan dia banyak. Jika dia berbagi, pasti dia mampu berbagi banyak. Itu secara materi. Jika ada orang dapat rezeki batin, nah rezeki itu dua, ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat, engkau beri rezeki. Siapa yang diberi rezeki? Orang yang hatinya lurus dapat hidayah. Maka mendapatkan hidayah itu bagian dari rezeki. Dapat ilmu bagian dari rezeki. Maka malam ini semoga Allah takdirkan kita dapat rezeki batin, rezeki rohani. Ya, sudah dapat belum malam ini? Lagi dapat nggak? Alhamdulillah. Ayat yang sama yang jelasin sufi dengan yang jelasin ahli fikih hasilnya beda. Hasilnya beda. Ahli fikih cuma ini ayat talak. Tapi Imam Nawawi memahami enggak. Yang Allah lapangkan rezekinya itu tidak hanya orang yang bekerja mencari rezeki zahir, tapi juga orang yang bekerja mencari rezeki batin. Ya, orang yang sudah lama melatih kolbunya, maka dia akan punya tabungan rohani yang lumayan banyak. Tapi tabungan itu ada limitnya. Oleh karena itu, sekelas Imam Syekh Abdul Qadir Jilani punya jatah mengangkat wali 1000 orang di zamannya, nggak tahu setelah wafatnya. Begitu disebutkan dalam banyak kitab tentang metodologi kewalian. Jadi wali itu diangkat oleh wali sebelumnya atau diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Ibnu Arabi juga begitu, Imam Syazili juga begitu. Jadi mereka punya kuota. Biar gampang, WiFi di rumah kita, dia punya limit gak orang yang akan mengaksesnya? Paham? Maka satu server, dia punya limit untuk bisa mengcover berapa orang yang akan terhubung kepadanya. Itu baru zahir. Tapi kelihatan gak sinyal itu? Ada yang bisa ngeliat sinyal? Bayangkan hari ini sesuatu yang zahir itu gak kelihatan mata dan orang bisa percaya. Kenapa orang tidak percaya ada wali Allah bisa memancarkan sinar nurullah? Dan sinar itu juga ada jatahnya. Dia punya kuota juga. Ya, jika dia tidak terhubung kepada maha server Sayyidina Muhammad SAW, maka kuota dia akan habis disedot orang. Maka guru-guru itu lelah bukan karena bekerja. Dia lelah karena disedot rohaninya, ilmunya, waktunya oleh murid-muridnya. Jadi lelahnya bukan lelah fisik, dia lelahnya lelah batin. Itu bedanya. Coba perhatikan guru. Guru sekolah capek nggak? Orang di sawah capek nggak? Sama-sama lelah, tapi lelahnya beda. Nah, kelelahan ini yang mesti difahami. Dosen, siapa yang dosen? Ngajar kampus, capek nggak Pak? Pulang-pulang capek? Panas badan. Itu sama kayak nyangkul. Karena kerja otak itu lebih kuat daripada kerja badan. Ya, yang Pak Dokter, yang praktek, kalau lagi praktek deg-degan awal-awalnya. Oh, itu sama dengan orang nyangkul. Bedanya yang nyangkul nggak perlu mikir berat-berat. Dia tanam, dia tunggu 3 bulan. Ya, beda kalau Pak Dokter ini. Beda dengan dosen. Beda dengan orang-orang yang punya pekerjaan yang limitnya lebih dahsyat. Baik. Lalu ayat berikutnya surat At-Talaq ayat 7 masih di ayat yang sama. Waman qudira alaihi rizquhu. Ya. Dan orang-orang yang qudira itu orang yang telah ditakar rezekinya. Itu harfiah-harfiahnya. Tapi secara maknawi, orang-orang yang disempitkan rezekinya, artinya dia belum tahu cara mengisi tabungan rohani. Apa yang harus dilakukan? Ya, mereka mesti datang kepada servernya. Dia mesti datang ke tempat bekerja.
Kalau belum bisa menciptakan pekerjaan, kita kerja sama orang. Ya. Kalau belum bisa menyembuhkan diri sendiri, kita cari dokter. Kalau belum mampu membuat pintar diri sendiri, carilah guru. Nah, maka di sini beliau menjelaskan, orang yang dapat rezeki batin itu mursyid, yang dapat rezeki zahir itu orang kaya. Ya. Lalu kemudian murid-murid yang kemudian batinnya miskin, dia wajib mencari guru. Sebagaimana seorang yang tidak punya kemampuan, dia wajib bekerja. Ya. Oke, kita lanjut. Hikmah yang ke-31. Hikmah yang ke-31. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Wal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abu. Para salik atau para murid berjalan menuju Allah dengan mendapatkan cahaya tawajjuh melalui riyadhah dan mujahadah untuk menghadap kepada Allah. Adapun para wali atau para murid yang sudah sampai kepadanya mendapatkan petunjuk melalui cahaya muwajahahnya atau cahaya musyahadah. Golongan yang pertama mencari cahaya ma'rifat, sedangkan golongan yang kedua dianugerahi oleh cahaya ma'rifat karena mereka kekasih yang hanya dimiliki Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Allah, lalu biarkan mereka bermain-main dalam kesibukannya. Ya. Ihtadar rahiluna ilaihi. Kok beda suaranya, Bang? Nomornya beda, yaudah sini. Ihtadar rahilun. Jadi ada dua jenis orang yang bermakrifat. Yang pertama, murid. Murid itu dari kata iradah, dia mencari makrifat. Yang kedua, murad. Murad itu ilmu yang cari dia. Ilmu yang cari dia. Sama dengan orang bekerja, ada yang dia mencari rezeki, ada yang rezeki cari dia. Masuk akal? Oke? Benar nggak? Ada kalanya rezeki kita yang kejar, ada kalanya kita dikejar-kejar rezeki. Itu perkataan Sayyidina Ali, rezeki itu dua, kadang kau mencarinya, kadang kau dicarinya. Oke? Yang jomblo-jomblo sama, jodoh itu bagian dari rezeki. Engkau mencari atau dicari. Ya, jadi yang jomblo-jomblo nggak usah kemudian ke kuburan dulu mau cari ilham. Pakai kalam Sayyidina Ali nih, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Murid, murad. Istilah itu muncul dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, kitab Al-Ghunyah bagian terakhir bab tasawuf. Ya, di situ disebutkan tentang ada murid, itu orang yang bermujahadah, dia ditalkin dulu, dia suluk dulu, ikut kholwat dulu, banyak puasa dulu, zikir pagi sore. Ya, tadi zikir pagi sorenya diundur sampai barusannya. Nah, itu zikir ribat, biasa pagi sore. Itu zikir dari Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abdul Hasan Syazili. Ya, ini kita sebut al-wirdul asas, wirid basic. Apa aja wirid basicnya? Setelah syahadat dan istighfar, kemudian kita melazimkan istighfar lagi 100. Karena Rasulullah SAW istighfar berapa kali? Ya, beliau punya dosa? Tidak ada. Kita punya dosa? Harusnya kita 1000, tapi ya sudahlah 100 bagilah. Terus yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun, basic dari kalimat ini ada pada la ilaha illallah. Ya, berapa kali? 100 juga. Orang yang baca ini dia nggak diganggu syaitan sampai besok. Cuma kalau nafsu tetap. Jadi bedakan syaitan dengan nafsu. Ya, orang puasa syaitan nggak bangun dia, tapi nafsu dia masih bergejolak. Jadi bedakan nafsu kebinatangan, nafsu kebengisan dengan syaitan yang menipu. Syaitan itu tugasnya menipu. Sedangkan nafsu menggoda, digoda. Itu sebabnya kalau ada orang bertanya, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Itu jawabannya. Kenapa orang-orang yang kelihatannya soleh masih bermaksiat? Itu jawabannya.
Syaitan syaitan nonton aja. Dia ngelihat ada orang-orang yang terjebak oleh dirinya sendiri. Si murid dia dilatih oleh mursyid. Kalau murad, dia langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Murad artinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat, murad itu murid dulu. Kalau dia nggak pernah jadi murid, namanya majzub. Nah, ini rumus. Seseorang kekasih Allah yang tidak pernah jadi murid, lalu langsung menjadi murad, orang ahli makrifat, maka orang itu pasti majzub. Kejedot. Majzub itu ketarik. Majzub itu artinya manjuziba aklu. Orang akalnya ketarik min syiddatil hub, karena kuatnya cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membedakan majnun dengan majzub, orang gila dengan wali majzub. Ya, jangan orang gila dianggap wali, jangan wali dianggap orang gila. Ya. Ini banyak yang salah paham. Dulu saya menyamakannya. Jadi dulu saya suuzon sama kiai-kiai Jawa dan kiai-kiai di Mesir, syekh-syekh di Mesir, di Yaman, yang menganggap orang majzub itu wali. Ternyata saya yang salah. Ilmu Allah itu luas. Ada orang-orang yang majzub. Orang yang majzub gak boleh ngangkat murid. Kalau dia mau angkat murid, dia harus jadi murid dulu. Dia harus pernah jadi murid, dididik oleh mursyid, dan boleh jadi mursyid dia di bawah makomnya. Tapi metodologi menjadi guru dia nggak punya, maka dia mesti belajar kepada orang yang pernah menjadi guru. Dan saya sudah ketemu banyak wali-wali Allah yang besar, ma'rifatnya jauh, dan dia berguru kepada orang biasa. Orang-orang yang makomnya biasa-biasa aja. Gitu, ya. Wali majzub nggak boleh berfatwa. Dia kalau berfatwa dia mesti belajar fikih dulu. Wali majzub nggak boleh ngaji hadis, ngajarin hadis. Jadi kalau ngajarin hadis dia mesti belajar dulu ilmu hadis. Paham di situ? Jadi jangan berlebihan terhadap wali-wali majzub. Hormati, hargai, husnuzan, berbaik sangka, tapi jangan kemudian semua yang dilakukan benar. Tidak. Ya. Oke. Ada yang lebih sempurna. Wasilun majzub. Murid jadi murad dan dia majzub. Maka akal dia sempurna, batin dia bercahaya, dia kenal Allah, kualitas iman dia, cinta dia sama dengan wali majzub, tapi akal dia mampu untuk mengontrol kegilaan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu gila. Maka al-hubbu junun, itu kalam orang Arab. Cinta itu gila. Dan yang lebih menggilai adalah cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Adakah orang yang lebih gila daripada Sayyidina Abu Bakar yang semua hartanya dikasih ke Nabi Muhammad SAW? Kita kalau melihat ada nih, ini antum, semua hartanya dikasih ke gurunya. Itu pasti orang bilang itu orang gila. Kena hipnosis gurunya, kena sihir, kiainya, mursyidnya, pasti dikituin. Pasti gitu. Untungnya Sayyidina Abu Bakar tidak hidup di zaman orang seperti kita. Ya, maka beliau tidak disebut gila, tapi kecintaannya itu jika hidup di zaman sekarang disebut gila. Ya, rahimallahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, semoga Allah meridhai beliau. Beliau telah mengajari cara orang cinta dan berkorban dalam cintanya. Ada sahabat yang nggak punya harta. Paman daripada Anas bin Malik, namanya Anas bin Nadar. Tadi pagi kita bahas Riyadhus Shalihin. Dia korbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud, tubuhnya lebih dari 80 tusukan, sehingga wajahnya tidak dikenali kecuali oleh saudaranya sendiri. Saking hancur tubuhnya, hanya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Gila nggak tuh? Maka al-hubbu junun. Oleh karenanya, supaya gak gila-gila amat, ya, disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu benar-benar cinta menggila kepada Allah, maka ikuti syariatku. Syariat itu kontrol supaya kita nggak kebelinger, nggak kelewat. Ya. Jadi kalau sufi pasti bersyariat. Ya. Yang nggak bersyariat itu orang zindik dan orang majzub dan malamatiyah. Mereka nggak menzohirkan, nggak. Ya. Jadi jangan menuntut orang-orang ini kemudian bersyariat di depan kita.
Dan mereka bukan ingkar syariat. Ingat, kalau yang wali, kalau zindik ingkar syariat. Jadi beda wali Allah dengan wali zindik. Wali majzub, orang mabuk. Kalau orang mabuk minuman, sholat nggak dia? Maka kalau mabuk minuman cinta ma'rifat kepada Allah, ini juga nggak sholat. Orang mabuk kok. Orang ini nggak sholat. Yang satu lagi juga nggak sholat. Bedanya apa? Satu kekasih Allah, satu zindik. Satu dia mengingkari syariat, yang cinta kepada Allah tidak pernah mengingkari syariat. Ini perhatikan ya. Jadi batalnya kewalian seseorang kalau dia mengatakan untuk apa sholat? Ya, ini mah nggak ada sholat 5 waktu, Tuhan dalam diriku. Udah sholat kena deh sudah. Kalau ada orang mengingkari syariat satu huruf saja dari Quran, kafirun zindik, ya murtad, sudah selesai. Dan tidak ada saya ketemu sufi, bahkan malamatiyah beda ya. Ada wali sufi, ada wali malamatiyah, wali majzub. 3 wali ini tidak pernah ingkar kepada satu huruf Quran. Ini sejauh yang saya temui di perjalanan rohani ya. Kembali ke sini. Ihtadar rahilun, para salik murid berjalan menuju Allah, mendapatkan cahaya dengan cara berlatih riyadhah mujahadah. Ini sering kami sampaikan, saudara-saudariku. Satu kali para imam salafus saleh ini, seperti Abu Yazid, ya, beliau bicara hal yang sama, Junaid bicara hal yang sama, ya. Apa kata mereka? Kalau murid melihat kita sekarang, pasti mereka jadi zindik dan fasik, karena mereka mengira jadi wali Allah itu cukup duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, nongkrong di goa gitu ya. Ya. Murid-murid kan gitu. Apa kata beliau? Seandainya mereka tahu apa yang kami lakukan sebelum kami sampai ke makom ini, mereka tidak mungkin menjadi zindik. Bahwa para Abu Yazid itu punya amalan jalan kaki setiap hari mencari masjid, dan itu amalannya 1000 masjid jalan kaki. Masuk di masjid hanya sholat 2 rakaat, lalu dia pindah lagi ke masjid yang lain. Jika itu pas-pasan dengan 5 waktu, dia sholat 5 waktu. Satu kali, satu pagi, dia sampai di satu masjid, itu masjid imamnya kenal sama dia, habis subuh dia masih zikir pagi sore. Apa kata si imam? Bayazid, engkau zikir, orang bekerja. Engkau wiridan, orang semuanya datang ke sawah, datang ke pasar. Mereka mencari makan. Kamu zikiran, kamu makan apa hari ini? Keluargamu makan apa hari ini? Ini sindiran siapa? Imam Abu Yazid langsung ulang sholat subuh, qadaan, i'adah. Apa kata dia? Sholat di belakang orang yang tidak percaya kepada kesempurnaan Allah Maha memberi rezeki, sholatnya batal. Coba dipakai di bahasa fikih, nggak masuk. Itu mazhab ahlul haqaiq, ahli hakikat. Kita nggak nyampe. Ya, sholat di belakang orang nggak khusyuk gimana? Kalau ngikutin Abu Yazid kan nggak bisa. Makanya mazhab Abu Yazid nggak masuk ke fikih, masuknya ke bab ilmu hakikat, bukan ke tarekat. Orang tarekat banyak yang nggak khusyuk. Namanya orang tarekat baru di jalan, tarekoh itu jalan. Jadi jangan heran orang tarekoh masih tengkar, masih iri, masih rebutan mursyid, ya, rebutan jadi pewaris. Ya, dengar nggak hari ini orang tarekat rebutan jadi mursyid? Sindir-sindiran masalah kemursyidan, itu baru tarekat, belum sampai hakikat. Orang hakikat nggak ada begitu. Apalagi orang yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Murid dia sampai kepada nur Allah itu mesti ditalkin, berkhalwat, suluk, bertarekat. Tapi kalau murad yang kedua, nur dia, kolbunya sudah siap menampung itu, maka nur itu kan setiap hari turun. Sang wali pikirannya sudah terbuka, kolbunya sudah waspada. Kalau murid sudah terbuka belum? Belum. Kolbunya sudah siap belum? Wadahnya belum siap. Oleh karenanya, melatih zikrullah itu melatih wadah. Jika menampung nama Allah 1000 setiap hari, 5000 setiap hari gak kuat, gimana mau nampung ilmu marifat? Udah ngaji-ngaji aja kalau gitu. Berarti gak siap menjadi al-wasilun. Ya, latihan dulu, melatih nama Allah, Allah, ya. Moga perhatikan di ujung kalimatnya. Li'annahum lillah la li syai'in dunah. Kulillah.
Kul, katakan, bacalah Allah. Ini dalil zikir Allah. Nah, ini kritik Ibnu Athaillah kepada ulama muda di zamannya, namanya Ibnu Taimiyah. Ada dua Ibnu Athaillah, Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah, salah satu zikir yang beliau ajarkan adalah zikir Allah, dan itu mesti ditalkin. Antum nggak boleh ngambil zikir Allah kalau nggak dipimpin orang yang sudah ditalkin. Nah, di Ribat sudah ada sistem talkin itu, bisa belajar kepada beberapa buya-buya yang sudah ngajar ya. Jangan minta ke saya lagi, minta ke Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal tadi yang mimpin zikir. Mereka sudah punya formulasi talkin. Ya syukur-syukur kalau ketemu kita talkin. Ya, berarti rezeki ya. Tapi ketemu mereka sama karena frekuensinya, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kul Allah, bacalah Allah, summa dzarhum, lalu biarkan mereka di dalam kesibukan mereka bermain-main. Maksudnya apa tuh? Ini yang disebut mati sebelum mati. Tulikan telinga, pejam mata, lidah dikunci, sebut nama Allah. Itu tekniknya begitu. Coba aja di rumah sendiri, nggak ada efeknya. Ya, tapi dahsyatnya sosial media hari ini, dan itu cara Allah, ternyata getaran kolbu itu dapat direkam dalam alat-alat media hari ini. Jadi beberapa talkin-talkin kita yang sengaja tidak sengaja direkam orang, itu sampai hari ini masih menggetarkan kolbu orang tertentu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah ridho. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi jika disimpulkan di sini, kita ini siapalah, jadi jangan GR menjadi murad. Katakan, jangankan murad, jadi murid pun kami belum pantas. Ya, jangankan menjadi murad yang dikejar oleh nur, jadi murid pun yang mengejar nur pun kami belum pantas. Ya. Zikir panjang dikit ngeluh. Ya, betul. Lama nih, gitu ya. Jadi nur gak pantas untuk mengejar dia. Kenapa? Dia enggan menerima nur itu. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Jika hambaku enggan kepadaku, aku lebih enggan kepada. Auzubillah min dzalik. Masya Allah. Terima kasih Buya. Pantesan Buya waktu itu saya tanya, Buya, apa ciri-ciri orang yang sholatnya sudah di dalam kekhusyuan? Ciri-cirinya dia tidak pernah khawatir lagi. Bayangkan kita menjadi imam keluarga, paling tidak hidup kita masih penuh dengan kekhawatiran. Tadi barusan Buya, sebenarnya kita tidak pantas menjadi. Terus juga Buya ngomong tentang bab cinta tadi. Cinta memang adalah derita ya Buya ya. Siap menderita, tapi tidak merasa menderita, karena para kekasih-kekasih Allah sudah tidak bisa membedakan mana penderitaan dan kebahagiaan. Dan cinta melahirkan rindu, rindu itu adalah lukanya. Buya, dari awal bicara tentang fatwa. Fatwa atau hadis, bisakah diartikan percakapan atau perkataan yang kontekstual kala itu dilontarkan dan berlaku saat itu, atau Buya tadi bilang Al-Quran lah yang paling tidak bisa digugat. Misalkan ada patung Buya, di Quran jelas dulu ada satu kaum menyembah patung, sekarang tidak lagi ada orang menyembah patung. Masih ada ya Buya ya? Berarti saya salah dong ya? Salah lagi. Ya yang di sinilah kira-kira kalau ada patung tidak akan pernah berhenti dan dia menyembah. Pun musik, Rasulullah dulu bisa menerima musik ketika dia disambut. Lalu dia memberhentikan karena ada perkataannya yang terlalu memuliakan dia melebihi dari kebesaran Allah. Jadi bukan musiknya, tapi mengeluh-elukannya. Nah saya ingin bertanya Buya, di mana kita bisa melihat perubahan fatwa, perbedaan pikiran yang masih berlaku dan sudah usang? Ya, fatwa dengan hadis beda. Hadis itu berita dari Nabi Muhammad SAW. Kalau fatwa adalah penentuan hukum dari suatu benda atau kejadian atau amalan yang tidak pernah ada di Quran, di Sunnah, lalu difatwakan setelah itu. Itu disebut dengan fatwa. Jadi kalau ada di Quran masih perlu fatwa nggak? Ada di Sunnah perlu fatwa, maka la ijtihada finnas. Tidak ada ijtihad fatwa di dalam dalil yang sudah jelas.
Dalilnya ada, tapi maknanya belum jelas, baru di fatwa. Ya. Yang Bang Dik tanyain tadi ada berapa macam tuh? Pertama apa? Yang pertama, yang saya tanya sih barusan aja tentang fatwa. Fatwa, ya fatwa musik, apalagi tadi? Patung, Patung, patung. oke. Enggak, soalnya gini Bu ya. Oke. Saya pernah, Melukis ya. ya saya hobi melukis, terus saya bikin di salah satu mall, ada orang lewat, haram itu. Terus saya bilang, ya udah dompetnya kesiniin, kan ada gambar orang di situ kan. Ternyata nggak dikasih Bu ya. Jadi, Duit sih ya. karena ada gambar orangnya. Itu gimana Bu ya? Kan nggak ada urusan dengan masalah minta itu masalah haram itu. Bang Dik modus itu. Ya udah dok, diedit dok. Ya betul, Anda cerdas. Alhamdulillah alamin. Ya, yang begitu tuh gak usah pakai dalil. Apalagi di mall kan, itu gak usah pakai dalil. Pakai dalil akal aja, main-main aja sama dia. Ya, oke. Apa hukum gambar, melukis dan patung, ukiran? Ya. Dulu di zaman Nabi SAW ada Lata, Uzza, ya, Manata, dan itu ada 360 berhala yang diukir, yang dibuat lalu dipajang di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tempat yang suci tapi kemudian salah cara mensucikannya. Itu orang jahiliyah. Itu kejadian. Jadi jangan heran kalau orang Arab masih ada yang jahiliyah, wajar moyangnya begitu. Ya. Sekarang berhalanya bernama real dan dolar. Itu berhala yang paling bahaya hari ini. Kebun dunia, cinta dunia. Ada satu riwayat dalam hadis Sunan Nasai, kitab Al-Mujtab Imam Nasai, bahwa malaikat tidak masuk baitan fihi suratun tu'abad. Rumah yang di dalamnya ada lukisan, gambar atau patung yang disembah, yang didewakan. Oke? Itu satu-satunya hadis di riwayat Imam Nasai, dan saya alhamdulillah bersyukur mengajar kitab Nasai ini lebih dari 10 tahun. Ya, jadi khatamnya berkali-kali alhamdulillah. Nasai itu imam yang wafat tahun 303, tapi dia semasa dengan Bukhari Muslim. Kitab hadisnya jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Dia kitab hadis kelima. Kitab hadis yang kelima. Imam Nasai ini meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa yang diharamkan itu adalah gambar, lukisan, patung, ukiran yang disembah. Ya. Gambar yang ada di duit disembah nggak? Enggak. Gambar yang ada di handphone disembah nggak? Enggak. 1 detik dari gambar yang visual yang muter di TV itu kan ada 30 gambar minimal. Coba tanya sama ahlinya. Itu minimal ada 30 gambar yang bergerak begitu 1 detik. 30 frame. Jadi orang yang mengharamkan gambar, foto, tapi dia masuk video. Ajhalun nas fid dunya. Gak usah diterjemahin. Ya. Dia orang gak ngerti terus ngomong. Inilah masalah orang hari ini. Ya, melarang foto tapi live di YouTube, apalagi TikTok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, bikin gregetan itu yang begituan itu aslinya. Jadi yang diharamkan apa? Ya, tapi Imam Ghazali punya makna lain. Itu kan makna fikih, ada makna kolbunya. Malaikat tidak masuk kepada kolbu yang di dalamnya ada gambar selain Allah yang disembah. Kita main yang itu aja. Ngomong fikih, pasti kepalanya panas, hatinya kesel. Ya, pasti kesel. Coba si mbak-mbak ini, kalau suaminya ada gambar perempuan lain, senang nggak? Walaupun halal, tapi kesel juga gitu. Itu baru perempuan yang diberikan sifat rahimnya oleh Allah. Sehingga perempuan itu pencemburu. Itu sifat Allah yang Allah titipkan kepada perempuan. Sebenarnya bukan sifat dia. Dan itu bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah, innallaha ghayurun, Allah lebih pencemburu. Kalau di kolbu Bang Dik ada gambar selain Allah, nama Allah. Allah nggak punya gambar wajahnya. Ya. Ada rupa, ada nama,
ada sesuatu yang tidak berkait dengan Allah SWT. Jadi bolehkah ada wajah istri di kolbu? Boleh, tapi kaitannya cinta kepada Rahman Rahim Allah. Bolehkah pekerjaan masuk kolbu tapi dalam rangka menafkahi hamba-hamba Allah? Babnya Rahman Rahim. Disebutkan dalam ungkapan para masyaikh, jika Allah istawa alal ars dengan rahmannya, dan arsnya seorang mukmin adalah kolbunya, disitulah Rahman Rahim Allah bersemayam. Nah, jika kita memasukkan sesuatu di dalamnya, mesti takluk pada hukum Rahman dan Rahim. Kerja silakan kerja, gambar silakan gambar, lukis silakan lukis, tapi yang berkait dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Paham di situ? Ya. Beda hukum fikih dengan hukum qalbu? Beda. Beda hukum fikih dengan hukum qalbu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir tadi apa? Hukum musik. Musik. Kan orang mengira nggak boleh musik gitar, bolehnya hukum, boleh musiknya terbangan. Orang Hindu kalau lagi ada acara keagamaan pakai terbangan. Orang Arab jahiliyah kalau ada lagi menyembah berhala pakai terbangan. Jadi terbangan rebana itu bukanlah alat musik orang Islam. Ya, karena alat musik gak ada agamanya. Coba gitar itu tanya, kamu agamamu apa gitu. Keyboard itu tanya, huh? What's your religion, bro? Madinuka. Gak ada. Itu sebabnya mau orang mukmin gak mukmin itu bisa menikmati musik yang sama karena musik gak ada agamanya. Dan dalam satu grup musik ada orang yang berbeda agama. Kenapa? Karena musik itu gak ada agamanya. Loh Ustaz, ada hadis Sahih Bukhari bahwa satu masa kata Nabi SAW akan muncul kaum-kaum yang menghalalkan ya khamar, biduanita dan alat musik, kan gitu. Itu terjemahan ente, kan kita beda terjemahan. Ya, akan muncul satu zaman sayati zaman fihi aqwamun yastahilluna al-khamra ya wal hirrata hurra ya hirra kalau guru kita baca ya, wal ma'azifa. Akan muncul satu masa beberapa kaum menghalalkan khamar. Khamar itu tua. Oke? Narkoba masuk dalamnya, dadah itu masuk dalamnya. Yang kedua, biduanita, maksudnya pekerjaan seks komersial. Dan yang ketiga, wal ma'azifa. Syekh Ahmad Thayyib dan Syekh Ali Jum'ah menukil Imam Al-Azhar dulu, namanya Syekh Shaltut. Ya, Shaltut ini ulama yang agak lumayan progresif dalam fatwa. Apa kata dia? Ya begitu cara memahaminya. Wow dalam bahasa Arab tidak selalu berarti dan. Khamar, biduanita, dan musik tidak. Wow di situ wow ma'iyah, bersamaan ada musik. Dan tidak hanya berarti musik, nyanyian. Ma'azif itu bisa berarti nyanyian, bisa berarti musik. Ya, itu artinya dari ma'azif. Oleh karenanya, ulama Al-Azhar, Darul Ifta, ini dua organisasi yang beda, itu beda fatwa dengan ulama Saudi yang mengharamkan musik. Lajnatul Ifta di Mesir, di Saudi mengharamkan musik mutlak, nyanyian mutlak. Ayatnya nggak ada loh, hadisnya masih ambigu. Ya, maka kata Imam Ibn Hazm, semua riwayat yang mengharamkan musik riwayatnya bermasalah, kecuali ya di Sahih Bukhari itu pun riwayatnya diperdebatkan oleh Ibn Hazm. Itu tadi Sahih Bukhari, Bang Dik. Oleh karenanya, saudara-saudariku, kita jangan terfokus pada hukum zahir itu. Ya, tadi alat musik ada agamanya. Oke, saya sering ngasih pertanyaan, antum pasti banyak yang lupa. Kita kalau dengerin Quran itu menikmati Qurannya atau iramanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ada iramanya belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enakan mana? Itu enak Qur'annya apa suaranya? Tuh, pada senang seni semua. Betul toh? Senang Qur'annya apa suaranya? Jadi saya punya mahasiswa dulu.
Dia mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Terus saya baca Quran dengan dua irama yang beda. Satu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu. Lalu dia langsung, gitu. Pas kita pakai iramanya Syekh Minshawi yang agak meliuk-liuk, itu langsung, oh enak yang kedua. Masuk jebakannya. Kita tanya balik, kamu senang Qurannya atau senang iramanya? Oleh karena itu, ulama tidak ada yang sepakat mengharamkan musik. Jadi mereka berbohong jika mengatakan 4 mazhab mengharamkan musik. Enggak. Betul, ada persen-persen di 4 mazhab mengharamkan musik, tapi tidak semua 4 mazhab mengharamkan musik. Ya. Musik dan nyanyian satu paket ya. Di musim hari raya, Sahih Bukhari Muslim, di rumah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ada perempuan-perempuan yang bernyanyi. Ijariyatani yughanniyani. Ada 2 perempuan yang bernyanyi. Sayyidina Abu Bakar bertamu pada musim hari raya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, suruling syaitan keluar. Masa ada suruling syaitan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi? Biarkan Abu Bakar. Ini hari raya mereka. Coba saya mau tanya, khamar halal gak hari raya? Tuak, narkoba, hari raya halal gak? Oke. Kenapa nyanyian halal, khamar tidak halal? Kan ada mereka mengatakan, nyanyian halal khusus pada hari raya. Ya, kita tanya balik. Kenapa tidak satu paket dengan kamarnya dan biduanitanya? Kalau mengikuti fatwa mereka, maka fatwa seperti itu fatwa yang dhaif, yang tidak kuat. Oleh karenanya Bang Dik, kalau ulama berfatwa nggak wajib diikuti, wajib dihormati. MUI fatwain, hormat kita, tapi kita boleh beda, ya. Sebagaimana dia juga menghormati lembaga lain yang berbeda dengannya, gitu. Oke? Tapi orang kalau sudah kenal Allah, Bang Dik, suara apapun itu bisa jadi musik. Insya, lebay kan? Ya nggak mesti dia cari musik itu ke mana gitu. Dia bisa ke alam. Musik alam itu lebih indah, kata Nabi SAW. Nanti di surga, angin menerpa pohon-pohon itu melahirkan suara yang lebih indah dari semua yang ada hari ini. Di zaman beliau, Nabi Muhammad SAW, ya. Itu sebabnya beberapa orang senang ke gunung-gunung, senang ke bukit-bukit, senang ke alam, karena ketika suara angin kena pohon, itu adalah imitasi dari suara surga surgawi, ya. Sama ketika tangan Bang Dik ngenain senar itu, dia akan muncul gelombang-gelombang apa. Jadi pertemuan-pertemuan sentuhan itu akan melahirkan cahaya, ya, melahirkan suara, melahirkan suatu kemerduan. Ya, semoga kita bukan orang yang terhalang menikmati rezeki dari Allah. Bagi saya Al-Faqir, musik dan nyanyian yang halal, kontennya halal, itu rezeki dari Allah. Karena telinga senang yang merdu. Ya, telinga melihat apa mendengar? Senang mendengar yang merdu apa yang? Ya, telingaku melihat apa telingaku mendengar? Oke, sudah paham? Ya. Dan sungguh rugi orang yang tidak menikmati musik. Musik itu indah sekali. Ini perkataan Sayyidina Ali, ya. Jangan kau biarkan hatimu keras, karena sekali keras nggak ada lagi yang dapat melembutkannya. Yang membuat hati keras adalah ilmu tidak pada tempatnya, fatwa yang membabi buta, taklid buta yang tidak ada obatnya. Nauzubillah min dzalik, ya. Masya Allah, indah sekali ya. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan saya diberikan hidayah oleh Allah, mampu menjelaskan terutama untuk hati saya dan sahabat-sahabat saya. Ternyata musik itu diharamkan ketika bersamaan dengan meneguk minuman, bersama dengan perempuan yang mungkin menari tanpa busana dan lain-lain. Insyaallah. Kalau musik itu hanya menemani kegalauan lalu isinya sholawat, ya, tubuh Libul Qulub, ya, Bu ya, indah sekali ya. Makasih Bu ya. Insyaallah, mantap. Ya beginilah cara seorang musisi mengagumi gurunya, mantap. Baik, sebelum kita ke halaman berikutnya, mungkin di bab ini ada satu orang yang ingin bertanya. Enggak ada, ya udah cukup. Oh, siapa dosen?
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alam Krisnadi dan dosen UT. Universitas Terbuka Pondok Cabe, Ajar apa Pak? matematika. Salah jurusan Pak kesini Pak. Untuk matematika di sini, Masya Allah. Silakan Pak. Begini Bu ya, saya pernah punya istilahnya guru ya, dan guru itu sering memberi saya misalkan amalan, entah itu dari tarekat PKN atau dari guru spiritual yang bukan dari jalur tarekat gitu. Ketika ditalkin atau diberi amalan itu, ya ada rasa getaran dan nangis. Tapi begitu berlangsung misalkan sebulan, 2 bulan, itu kok kayak ini, datar lagi gitu Bu ya. Apakah itu sudah masuk ke dalam keyakinan yang aku yakin bahwa ada pengenalan yang lebih dari itu, atau efeknya tuh jadi seperti datar lagi gitu. Jadi nggak seperti ketika diberi amalan yang talqin atau itu. Kemudian yang kedua ada Allah, ya Allah. Dan saya dikasih cara dengan tahan napas. Jadi Allah 100 kali, 1 kali nafas. Apakah sama dengan zikir nafas? Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak dosen matematika salah jurusan, kata Bang Dik. Ya, itu nama baru tuh ya. Dia jahat emang begitu dia. Berzikir awal ditalkin satu thariqah oleh seorang mursyid, hatinya bergetar, bisa nangis. Kok selama sebulan itu hilang? Itu namanya kuotanya habis, Pak. Harus diisi lagi. Jadi ini apa yang terjadi di dunia itu adalah guru kita loh. Handphonemu itu ada kuotanya, ada kartumu ada kuotanya, ada rasid kata orang Arab. Maka kalbu kita kalau belum menjadi server yang oke, belum jadi punya wifi sendiri, kita harus kemudian mengisi secara manual. Datengin lagi orang yang kapan ngisinya. Sudah meninggal. Iya. Kalau ada toko tutup, cari toko lain, Pak. Gitu ya. Kan nur Allah itu nggak pernah padam. Bapak kebetulan orang eksak, dalam ilmu eksak, energi tidak pernah mati. Benar? Energi itu abadi. Nurullah itu energi yang paling abadi. Dari semua energi itu adalah nur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hambar? Bukan nurnya hambar, tapi kolbunya lagi gak siap. Dia harus disiapkan lagi, dicas lagi. Lagi gak kuat nerimanya. Itu manfaatnya kenapa mesti bermajelis. Tapi saya kasih tahu, zikir itu getaran biasanya hanya di awal. Itu getaran, wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya. Tapi di pertengahan dia nggak bergetar lagi. Yang ada cuma asik. Orang sebelum nonton, tontonan yang dia suka dulu sebelum masuk bioskop, biasanya dia kayak grogi-grogi gitu. Dia mau masuk teater misalnya. Tapi kalau udah masuk, orang udah asik nonton, dia lupa dengan groginya tadi. Orang menikah, sebelum akad dia grogi, pas sudah nikah, dia lupa dengan groginya dia. Dia taunya sekarang asik memandang kekasihnya. Ya, kalau belum asik memandang kekasihnya, berarti harus diisi lagi pulsanya, biar bisa nonton YouTube lagi di kolbunya. Ya, berarti jadi orang kalau zikir dia sebenarnya dikiaskan, dianalogkan dengan sedang menonton YouTube, tapi bukan dari handphone, smartphone, tapi dari smart kolbunya. Ya, mesti diisi lagi. Ya, nggak ngefek. Ya, nih saya kasih tahu. Pembuka pertama kolbu itu yang keblok oleh hijab itu adalah talqin. Tapi setelah itu bukan talqin lagi, bukan zikir Allah 1000, enggak. Ilmu dan ma'rifat.
Jadi nutrisi nama Allah yang masuk ke kolbu, biar dia tetap ada energi kuat, mesti dia belajar ma'rifatullah. Maka Bapak nanti harus punya hikamnya, ya. Nanti lihat hikmah yang ke-9. Kenapa menu dari Allah yang bernama ibadah itu beragam? Karena hati kita ini suka bosan. Jadi Bapak kalau cuma dikasih zikir Allah, 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 bosan nanti. Ada jenuhnya. Oleh karenanya ada zikir pagi sore, ada sholawat yang beragam, ada sholawat Nurzati, ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ibrahimiyah, ada sholawat Al-Fatih. Itu gunanya untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi yang kita amalkan di rumah hari-harian, itu yang hanya yang diajarkan guru. Ciri-ciri seorang murid akan Allah buka mata batinnya, Allah akan buka nur di hatinya, dia kasih ijazah gurunya, talqin gurunya satu amalan, dan dia fokus. Dia fokus, harus sabar. Orang bisa sukses karena dia sabar. Kenapa orang nggak mau sabar bertuhan? Setiap hari kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore, kena macet, kena hujan. Kok bisa sabar? Tapi nggak bisa sabar untuk duduk sejenak. Baru 7 hari, baru 40 hari, baru setahun, baru 2 tahun. Orang baru bisa beli rumah ketika dia sudah sekian tahun bekerja dan ngeredit. Bahkan dia mati sebelum kreditnya lunas. Kenapa orang nggak sabar untuk menjalani mematikan dirinya sebelum mati? Kita nggak adil. Allah nggak jatuh cinta sama orang begitu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah jatuh cinta kepada orang yang adil. Ya, eksitu, ya adilu, ya berbuat adil. Ya Pak dosen ya. Lebih enak kalau sesama dosen. Zikir nafas. Zikir nafas itu ada zikir nafas syariat. Ada zikir nafas tarekat, ada zikir nafas hakikat, ada zikir nafas ma'rifat. Yang itu namanya zikir nafas tarekat. Masih pakai angka dan menyebut. Nafas, tahu nafas? Nafas, itu nafas? Ya, coba kalau nggak nafas 1 jam, bisa hidup? Berarti nafas ini berkait dengan sifat hayat. Hayat berarti hidup, bukan hayat ini dayat namanya. Hayat itu spirit kehidupan yang Allah tiupkan, itu yang Allah tiupkan dalam diri. Jadi isinya ruh itu salah satunya adalah nafas. Maka penghubung ruh kita dengan ruh Sayyidina Muhammad SAW, ruh Sayyidina Muhammad dengan zat yang menghembuskan nafas itu adalah si nafas ini. Ya. Zikir tadi menghubungkan nafas zahir dengan nafas batin. Belum kepada Rasulullah, belum kepada Allah itu sendiri. Ya, itu mesti zikir basic. Ya, kalau ini bagus, baru nanti ke depannya lebih bagus. Jadi fokus pada situ. Ya. Nah, nafas itu bukan ajaran Hindu, bukan ajaran Buddha, itu ajaran ulama-ulama wali Allah dan itu dianjurkan. Ya, ini mohon maaf, ini saya walaupun bukan dokter, tapi saya pengamal zikir nafas. Ya, di saat orang lemas kita nggak lemas. Apa rahasianya? Zikir nafas. Zikir nafas itu memberikan nutrisi untuk zahirnya paru, karena paru-paru itu harusnya dia diisi lebih banyak dari orang nafas biasa. Coba Bang Dik dari tadi kan enggak, dikit aja, padahal kita bisa nafas lebih panjang. Kenapa orang ahli zikir yang mengerti nafas tidak perlu banyak tidur? Karena duduk dia berzikir setara dengan tidur. Orang tidur, bisakah tidur tanpa rileks? Dia gelombang otaknya harus sampai kepada titik rileks baru dia tidur. Orang-orang yang berzikir, dia bisa tidur di dalam zikirnya. Inilah dia orangnya. Tapi cuma sekali seumur hidup dia nyobain begitu. Ya, orang melihat dia bangun, tidur, tapi dia ngerasa saya nggak tidur. Itu zikir nafas. Cuma saya nggak kasih nama ke Bang Dik sebelumnya. Ya, zikir aja, suruh zikir aja, dalam lah, patu-patu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, zikir nafas itu dia ke paru, dia ke jantung, tapi yang paling penting kepada kalbu. Itu yang paling penting. Ya. Makanya guru-guru kami dulu yang ahli zikir itu jarang yang asma, ya, jarang yang asma. Rata-rata asma itu belum belajar zikir nafas dan belum latihan. Ya, yang asma-asma latihan zikir nafas, ambil talqin kepada guru tarekat yang ada di kampung, ya, di mana kita tinggal. Insya Allah Allah sembuhkan. Ya. Karena itu dianjurkan sekali. Ya, dianjurkan sekali.
kita ini sudah tahan napas waktu takbir Allah Akbar, tahan napas nggak? Ya, waktu sujud tahan napas, jangan napas lagi sujud. Itu ada debu-debu banyak. Ya, jadi kalau mau sujud tahan, ambil nafas sedikit lalu tahan. Baca subhanallah bihamdihi subhanallah. Gitu. Nah, orang-orang tertentu ngambil ilmu nafas dari sholat, lalu mereka olah menjadi zikir anfas. Ada torikot anfas. Itulah torikot Qadiriyah, Khalwatiyah, Samaniyah, dan sebagian yang ada di Naqshbandiyah, Syazilah itu ada yang pakai anfas, nafas. Nah itu boleh. Itu bukan ajaran Hindu, bukan ajaran Buddha. Emang ada Hindu baca hu Allah? Hah? Ada nggak? Ada nggak Hindu baca zikir Allah Allah lagi nafas? Nggak ada. Terus siapa yang mengatakan zikir tanpa nafas sama dengan semedi? Bentuk duduknya boleh sama. Sama. Kita kan makan cara nyuapnya juga sama orang Hindu. Apakah saya jadi Hindu? Jadi kalau duduk zikir itu memang paling enak duduknya lurus, kepalanya lurus begini ya, atau duduk biasa. Zikir aja, nafas, relax. Tahu-tahu khotbah udah selesai, Bang Dik masih ngorok ya kan? Disebutkan di hikmah yang ke-9, beragamnya jenis amalan zahir itu disebabkan keberagaman anugerah yang batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa zikir ada zikirnya macam-macam? Karena rahasia yang Allah simpan di dalamnya juga beragam, dan itu dapat menghilangkan kebosanan. Bahkan rasa hambar tadi hilang. Rasa hambar tadi hilang. Maka saya menyayangkan, mohon maaf hari ini boleh jadi disebut zaman stagnan orang bertorikot. Orang fikih aja ada fatwa yang diperbaharui, masa torikot tidak diperbaharui? Kita masih ngajarin torikot zikir untuk orang yang ketemu zikir itu 100 tahun yang lalu. Padahal ulama seperti Syekh Abdul Khatib Sambas, dia meramu zikir itu sesuai dengan zamannya. Ketika sekarang muncul zaman baru, kita harus sesuaikan. Jangan kemudian dibiarkan begitu aja, zaman kita sudah beda. Anak-anak hari ini, gak usah anaknya. Bapak ibu ini kan pusing anak main handphone. Saya jawabnya sederhana, kalau kamu kasih contoh depan anakmu, kita nyontohin megang handphone berjam-jam depan anak, terus kita mengeluhkan anak kita main handphone. Kan lucu. Ya, sama dengan itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi zikir anfas lanjutkan. Ya, jangan berhenti di zikir anfas, tutup dengan sholawat, kalau enggak kebakar. Ya. Oke Pak dosen, pokoknya saya dari sini menatap Pak dosen ini hanya 3 kata yang saya bisa ucapkan. Salut, salut, dan salut. Ada seorang dosen mau duduk di situ bersimpu mendengar anak muda ya, bernama Buya Razil Hasim, itu luar biasa. Saya duduk di sini, Pak dosen, bukan saya paling tahu, justru saya orang yang paling tidak tahu di antara majelis ini. Dan Buya ini, insya Allah saya nggak salah, senangnya sama saya karena saya ini orangnya lempeng. Betul Bu ya? Ya, saya nggak pernah tergugat oleh kebencian, nggak pernah merasa dihinakan dengan hujatan itu. Udahlah, beliau juga yang mengajarkan itu. Berbelajarlah berpuasa kebenaran. Kalau engkau benar, jangan merasa paling benar, agar yang maha benar menyelinap sebagai kebenaran kita yang absolut. Bismillah ya. Baik Bu ya, kita mau sholawatan dulu atau gimana Bu ya? Ahli sholawatnya nggak ada, karena ini satu surah banyak yang nanggep Bu ya. Lanjut aja, kita buka halaman berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadina al-muttasil ila Imam Syekh bin Athaillah Iskandari, hikmah yang ke-32. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Kecenderunganmu untuk mengetahui aib yang tersembunyi di dalam dirimu itu lebih baik daripada tersingkapnya alam gaib untukmu. Ya, kasyaf itu sangat diinginkan oleh semua orang yang belajar zikir. Kasyaf artinya tersingkapnya sesuatu yang tertutup. Akhirnya orang penasaran dengan isi hati orang lain, ya penasaran dengan makom-makom, penasaran dengan nur, penasaran dengan rahasia-rahasia. Ternyata itu tidak lebih baik daripada orang yang penasaran dengan aib dia sendiri.
Maka kalimat beliau, tasyawwufuka, bukan tasawuf, tasyawwufu, tasyawwafa ya tasyawwafu, tasyawwufan. Pakai shin, titik 3, bukan yang shad, ya. Kecenderunganmu untuk mengetahui aib yang tersembunyi dalam dirimu itu lebih baik daripada kecenderunganmu untuk mengakses, mengetahui alam gaib. Ya, kita bisa membaca isi alam kubur, tapi nggak bisa membaca kesombongan yang terkubur di kolbu, itu berbahaya. Oleh karenanya, salah satu manhaj sistem zikir kita di Ribat, setelah syahadat kita wajib beristighfar. Ya. Dan istighfar, kalau mohon maaf, motivator dan ustadz-ustadz di luar mengajarkan doa itu spesifik. Kalau kami tidak. Kalau kami istighfarnya spesifik. Ya. Maka orang-orang ikut talqin dengan kita ajak menyebutkan dosanya spesifik. Dosa mata, dosa telinga, nanti akan datanya keluar sendiri ketika disebut. Dan orang yang menyebut itu dia langsung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi di manhaj kami, semoga semuanya ikut mengikuti, tidak usah menspesifikkan doa, spesifikkan dulu dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap hari, pagi sore. Bayangkan sekian tahun kita tidak istighfar pagi sore, sudah berapa noda yang numpuk. Padahal malaikat Munkar Nakir, bukan Munkar Nakir yang lebih pas, Raqib Atid, beliau berdua itu ketika ada orang bermaksiat, mereka lirik-lirikan, bro, tunggu. Yang terus dulu. Siapa tahu sebelum tidur dia istighfar. Gitu. Maka orang yang istighfar dalam 1 hari, semua dosanya selama tidak syirik diampuni. Selama tidak syirik dan menyakiti dan mengambil hak orang lain, itu diampuni. Kalau dia menyakiti orang lain, dia mesti minta maaf. Ya. Hati-hati loh ya, mengunjingkan orang online. Minta maafnya online juga tuh. Ya, saya mohon maaf kepada fulan yang saya sudah omongin secara online di Facebook tuh, hati-hati tuh ya, di Instagram tuh. Kan sering kan nyentil-nyentil orang di sosial media. Ya, itu wajib tuh, tobatnya wajib. Karena sudah membicarakan air orang terbuka di alam terbuka. Ya. Oleh karenanya, orang kalau nanya, saya waktu zikir Allah la ilallah kok kurang berasa ya? Tapi waktu istighfar berasa, itu jatahmu. Berarti kamu baru muznibin, baru zakirin. Jangan maksain diri. Karena awal daripada makom itu makom taubat. Makom taubat bagi muznibin pendosa. Kita ini semua pendosa? Pendosa. Kenapa zikir nggak nikmat? Karena kita belum makom zakirin, orang yang berzikir. Jadi semua orang yang melalui makom-makom menjadi kekasih Allah mesti masuk lewat satu pintu, namanya pintu taubat. Maka at-taubatu wajibatun. Taubat itu wajib, bukan sunat. Jumlahnya sunnah, tapi keberadaan istighfar taubat itu wajib. Orang yang tidak bertobat sehari semalam pendosa dan Allah benci kepada dia. Jadi wajib istighfar setiap hari, wajib tobat setiap hari, wajib. Ya. Apalagi, ya, ketika kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW istighfar 100 setiap hari, kita nanya, apa gerangan Rasulullah punya dosa? Ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat sepanjang itu? Zikir sepanjang itu, sedangkan engkau sudah dijamin diampuni dahulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban beliau? Aku hanya ingin menjadi hamba yang suka menghargai dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya Nabi bukan sholat bayar hutang. Nabi sholat itu sholat berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Itu yang disebut sholat syukur. Ini dalil sholat syukur ada, bukan hanya sujud syukur. Ini namanya sholat syukur. Ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi mengatakan, apakah aku tidak boleh mengekspresikan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita boleh sebut itu dengan sholatus syukri, sholat kesyukuran. Ya, itu salah satu amalan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kasih tahu kepada antum, amalan Nabi itu setiap hari tobat, syukur, tobat, syukur. Itu aja tiap hari.
Yang lain-lain ngikut, itu ruhnya akan langsung terbang kepada makom-makoman yang lain. Orang kalau sudah istighfar, tobat, Allah akan siapkan kendaraan rohani untuk dia sesukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih dulu syukur. Kalau syukur, la azidannakum, akan aku tambahkan makom-makommu. Orang yang bersyukur dengan nikmat zikir, Allah akan tambahkan kenikmatan berzikir itu. Orang yang bersyukur dengan nikmat majlis, Allah akan tambahkan nikmat majlis. Orang yang bersyukur dengan harta, Allah tambahkan harta. Nah, tinggal pilih. Syukur kita sudah lengkap atau belum? Orang yang bersyukur dengan ilmu, Allah kasih dia ilmu laduni. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersyukur, maka ilmu beliau nambah setiap detik, per detik, per detik, per detik, nambah terus. Maka ulama yang syakir, syakur, itu ulama yang ilmu laduni ada pada dirinya, gak berhenti. Mau dapat laduni? Laduni itu ilmu gak perlu belajar, langsung Allah yang ngajarin. Itu babnya cuma satu, syukur. Tapi ingat, yang ngajarin syukur siapa? Guru. Berarti awalnya ada guru dulu. Maka kita berterima kasih kepada guru. Orang tidak disebut bersyukur jika dia tidak berterima kasih kepada orang yang mengajari syukur itu. Dan yang mengajarkan syukur pertama kali pada umat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka syukur kepada Nabi itu dengan dua saja, ikuti sunnahnya dan bersolawat cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi solawat karena ada hajat, solawatlah karena mahabbah, cinta. Dan orang yang dicintai akan membersama yang dicintainya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebelum sholawat, saya ingin mengingatkan diri saya. Inilah saya sukanya kedalaman dari hikmah-hikmah Al-Hikam. Saya nggak akan lupa tuh Buya, waktu Buya mengatakan, nggak usah lagi ketika engkau bersyukur, engkau minta ditambah oleh Allah. Maksudnya apa ini? Cukuplah ketika engkau saat bersyukur, engkau melihat wajah Allah ketika bersyukur. Sejak itu udah Buya. Sejak itu selesailah saya minta ini dan minta itu. Saya seperti tidak mengenal Allah itu siapa, banyak sekali permintaannya gitu ya, harus detil pula. Mudah-mudahan kalian juga naik kelas ya, di tahun baru ini. Mudah-mudahan semua pandangan, tatapan, pendengaran, pikiran, hati, kolbunya semuanya diderek oleh Allah langsung menuju jalan ihdinas syiratal mustaqim. Silakan sahabatku, boleh. Siapa namanya? Faiz Om. Hah? Faiz Om Dik. Oh, Gus Faiz ini mah. Kok kayak bayi lagi kamu ya? Emang Muda baby lagi face, ya? Om. Baby face. Baby. Kasih mic lagi. Izin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. هذا الغلام الطيب الأرداني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن.
ساد في المهدي على الغلمان أعيضه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان هذا الغلام طيب الأردان من حاسد مضطرب العينان أعيضه من شر ذي شنان أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان صلى عليك الله في الأحيان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان هذا الغلام طيب الأردان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن
أعطاني هذا الغلام طيب الأردان هذا الغلام طيب الأردان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih Buya Faiz. Selamat datang Buya Aldomi. Tadi sepi-sepi aja nggak ada mereka semua, mereka sudah kelar acaranya. Ya. Baik pemirsa dari Majelis Ribat, kita masih di Masjid Raya Cinere bersama dengan sahabat-sahabat di sini. Hujan turun seharian, mudah-mudahan semua yang hadir dan menonton acara ini dihapuskan dosa-dosanya sebanyak hujan yang turun. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan rizki, rahmatnya, ridhonya, mafirohnya sebanyak hujan yang turun. Kita ditayangkan ini bukan hanya Cinere, ya, tapi juga disaksikan oleh teman-teman kita dari Filipina, dari Brunei, dari Singapura, dan dari Malaysia. Senang rasanya kalau kita disatukan dengan iman dan akhlak ya. Walaupun kita kalau udah main bola timnas kita lawan Malaysia, selalu nggak pernah kelar ya. Baik, kita buka lembaran baru lagi dari Alikam atau pertanyaan dari perempuan satu. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Buya mohon izin bertanya. Seperti yang sudah Buya katakan bahwa kita berusaha untuk selalu berzikir agar Allah memandang kolbu kita. Ya. Yang saya ingin tanyakan Buya, bagaimana sih kita tahu kalau Allah itu sudah memandang kolbu kita gitu? Ya, hanya itu saja sih Buya. Terima kasih. Bagaimana kita mengenal kalau kolbu kita sudah dikenal oleh Allah? Sudah dipandang oleh Allah. Sudah dipandang oleh Allah. Jelas ya? Ya. Oke. Terima kasih Buya. Silakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bergizi nih ya. Bagaimana kita tahu kolbu kita sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pandang Allah itu ada dua, pandang rahmah dan pandang ghadab. Ghadab itu murka. Mungkin yang ibu maksud pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Kapan kita merasakan kalau kolbu kita dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika ditalkin kolbunya bergetar, jika istighfar dia menangis, jika baca la ilaha illallah dia asik. Itu berarti dia sudah mulai dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi, hadis Nasa'i juga disebutkan bahwa apabila seorang baca la ilaha illallah, itu Allah akan buka belah pintu langit, belah sampai ke hadirat arsyahnya. Dan sekali orang dipandang oleh Allah, selama-lamanya dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekali orang dipandang Allah dengan rahmat, selama-lamanya dia dirahmati oleh Allah SWT. Oh, nanti kalau dia dosa gimana? Ya dosa dia tobat. Kalau berkaitan dengan hukum syariat, dia akan hukum. Tapi dalam hukum hakikat dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi pada Ahlul Badar. Ahlul Badar itu Allah Rasulullah SAW mengatakan, hai ahli Badar, ya'malu ma syi'tum, melakukan sesukamu, Allah telah mengampuni kalian. Allah telah ampun. Kenapa? Allah telah memandang kolbu ahli Badar dengan rahmat, dan rahmat Allah itu abadi. Rahmat Allah itu abadi. Ya, maka cari perhatian Allah, jangan cari perhatian makhluk. Senang nggak akun sosial medianya dilirik orang yang kita suka? Senang. Kan katanya ada aplikasi untuk mengetahuinya. Nah, aplikasi itu namanya ilmul haqa'iq.
ilmu hakikat. Maka tidak cukup orang belajar zikir, dia harus belajar mengenal yang dia zikirkan. Sehingga dia tahu kapan dia dilirik. Dan itu bagian ilmu yang hanya boleh saya sebutkan isyaratnya, tapi tidak saya boleh sebutkan bagaimana kejadiannya. Karena man lam yadhuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakannya, dia tidak akan mampu menceritakannya, dan tidak boleh menceritakan kepada orang yang tidak pernah mengalaminya. Enggak boleh, itu yang disebut kashfu sirri rububiyah kufrun, menebar rahasia-rahasia rububiyah, keilahian, itu bagian dari kufur nikmat. Tapi menceritakan mimpi boleh, tapi kalau pengalaman yang tadi hanya boleh diceritakan kepada orang yang sudah siap mendengarnya. Kenapa? Ini nikmat. Kufrun itu nggak mesti yang kufur orang yang cerita, yang kufur itu orang yang dengarnya. Jadi sekarang saya baru paham, maksud dari kalimat menebar rahasia ketuhanan itu kufur. Yang kufur bukan yang menceritakannya, tapi yang kufur orang yang mendengarnya. Masa sih gitu? Masa orang kayak dia udah mimpi ketemu Rasul? Ya. Nggak percaya dia. Ya, banyak sekali orang-orang ahli zikir, mursyid tua itu protes ada anak muda mimpi ketemu Rasul SAW. Lu mimpi doang dia nggak percaya, gimana ketemu jaga? Imam Suyuti, ya Imam Suyuti, tapi Imam Suyuti yang daurah itu belajar kitab itu nanti, kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti disebutkan ya Nabi SAW yaqzatan sab'ina marrah fa akthar. Beliau jumpa Rasulullah SAW keadaan jaga lebih dari 70 kali. Tapi kalau diceritakan ke orang awam ngomong ini, dan ulama awam bicara apa kata mereka? Wow, pengalaman batin nggak boleh diceritakan. Aneh mau tanya, mana dalilnya tidak boleh menceritakan pengalaman batin? Coba tunjukin Dani sini. Oh nggak boleh, nanti ria. Berarti ente nggak ngerti yang disebut ria apa? Bukan itu yang disebut ria. Ya. Yang paling lucu ada orang datang kepada saya terus bilang, kamu datangin guru saya. Ya, guru saya itu udah sekian kali ketemu Rasulullah, mimpi. Saya tanya, oke, guru kamu ketemu Rasulullah, kamu udah belum? Oh, kalau saya nggak boleh cerita, nanti ria. Saya tanya balik, berarti gurumu ria dong? Teng tong. Asbun, bicara tasawuf nggak punya kaidah, padahal kaidah bertasawuf itu ada. Kembali ke yang tadi, Allah menatap kepada kalbu, tatapannya dua aja. Jika di dalamnya ada namanya, ada nama kekasihnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah tabassama wa radiya, Allah ridha. Itu disebut tatapan rahmat. Yang Allah lirik itu cuma Nabi Muhammad SAW. Maka Allah tidak akan melirik kolbu yang gak ada nama Nabi Muhammad SAW di kolbunya. Mau kolbunya dilirik? Pelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Kolbu Nabi Muhammad SAW tidak pernah luput dari nama Allah. Maka memandang Nabi, mengingat Nabi, itu adalah media untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak nyembah Nabi. Ada orang yang nyembah Nabi? Musyrik. Ya, kita nggak ada nyembah Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, ketika ditanya siapakah manusia terbaik, apa jawaban beliau? Orang yang jika engkau memandangnya, memandang mereka menghantarkan engkau kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jumpa guru begitu, itulah guru antum. Itu yang disebut aulia Allah dalam hadis. Man aulia Allah? Siapa wali Allah? Di riwayat kedua, siapa orang terbaik? Berarti wali Allah gak susah-susah nyari-nyari ke gunung. Itu petapa namanya, ya. Belum tentu petapa itu wali Allah. Siapa tahu dia punya agama yang aneh, ya kan? Punya tirakat yang aneh-aneh. Wali Allah dapat dijumpai di tengah masyarakat, tapi sayang orang awam berpikir kalau wali itu mesti di gunung-gunung, wali itu mesti miskin, wali itu mesti jalan kaki, sedangkan dia pakai mobil, ya. Wali itu mesti hidupnya susah, kalau dia sebagai murid hidupnya senang. Itu bayangan orang awam. Ya, wali itu nggak mungkin sakit. Wali itu kan ngobatin orang, dukun, dia mau dukun. Ente cari dukun, bukan cari wali. Wali itu jalan di atas air. Wali itu bisa terbang. Datang ke kebun binatang aja. Banyak walinya di situ. Raja wali. Ya, jadi sahabat-sahabatku semua, Allah hanya menatap Nabi Yuna Muhammad SAW.
Maka kolbu yang ditatap hanya kolbu yang ada Nabi Muhammad SAW di kolbunya. Dan kolbu Nabi Muhammad SAW hanya ada nama Allah SWT. Beliau mengatakan, ala ma khalallahu batila, Sahih Bukhari. Segala sesuatu selain Allah binasa. Ya, sesuatunya binasa. Dan saya berdoa, ini majelis Bang Dik, ini saya kasih tahu aja, nggak kita kasih honor. Semoga di kolbunya tidak ada real dan dolar dan rupiah. Semoga di kolbunya ada Allah Subhanahu Ta'ala, ada Nabi Muhammad SAW. Ya, semua yang bekerja itu khidmat, mereka hanya mengharapkan nur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya malu kepada mereka ini, ya, mereka bergerak betul-betul karena ketulusan. Masa kita yang hadir tidak mau tulus, ya? Pandanglah orang dengan tulus, maka kita akan melihat nur Allah pada dirinya. Jadi kenapa ada orang bisa menyadari orang terdekatnya? Ada orang tidak mampu menyadari orang terdekatnya yang tahu orang yang jauh. Karena dia belum tulus memandang orang yang terdekatnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Barangkali itu.